Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita telah memasuki tema 6 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Ayo amati gambar berikut. Nah, ini adalah contoh-contoh reklame tentang mengajak kita hidup sehat. Lihat, selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN). Selanjutnya, bijak memilih makanan. 4 estima terlalu banyak gula berakibat kegemukan dan diabetes mellitus. Diabetes mengganggu jantung dan ginjal. Oke. Ada lagi. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Oke, ada lagi. Cegah demam berdarah dengan 3M+. Oke. Lomba balita sehat desa sejahtera. Oke, tugas pertama kamu adalah jawab 2 pertanyaan. Yang pertama, apa isi setiap reklame pada gambar di atas? Yang kedua, menurutmu reklame mana yang menarik? Lalu berikan alasannya. Oke, itu saja ya. Untuk tugas yang pertama. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam, diantaranya ada reklame media visual seperti pada gambar di atas. Berdasarkan pemasakannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitahuan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat baliho? Dapatkah kamu membuat baliho? Baik, nah ini adalah tugas kamu yang kedua. Carilah gambar baliho, kemudian tempel pada kotak berikut. Oke, berarti kamu silakan mencari gambar baliho di internet ya, lalu kamu atau di koran, lalu kamu tempel di di kertas selembar kamu, tugas kertas kamu ya. Yang kedua, apa yang akan kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera? Kira kalau kamu membuat sebuah baliho dengan tema hidup sehat supaya sejahtera, apa yang akan kamu tulis? Itu untuk pertanyaan kedua di tugas yang kedua. Yang ketiga, gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun di internet untuk mendukung rencana. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik mutasi. Buatlah rancangan pada sebuah kertas. Nah, berarti kamu kalau yang tadi nomor 1 itu kamu mencari, yang nomor 3 itu kamu menggambar baliho tentang hidup sehat supaya sejahtera. Oke, itu adalah tugas kedua kamu. Sekarang kita lanjut. Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak, mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaklah kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu, misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu ciri-ciri masa pubertas? Oke, tugas yang ketiga kamu adalah menyebutkan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Itu untuk tugas ketiga. Oke, lanjut. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari membaca-baca berikut. Nah, ada judulnya Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan kesebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota, akibatnya masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam persediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memendayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga, untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Baik. Tugas yang keempat adalah menjawab pertanyaan. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Kalau iya, apa alasannya? Tanggapannya? Kalau tidak, apa tanggapan? Itu untuk tugas yang keempat. Baik, kita lanjut. Media menyampaikan informasi melalui bacaan, tetapi pada beberapa media dapat ditemui antara judul dan bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul dan bacaan tidak sesuai dengan isinya? Cermati bacaan berikut. Judulnya, Sukseskan Gerakan Literasi di Masyarakat. Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK). Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dibesarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca atau menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan, salah satunya perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menjadikan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun bangsa yang gemar membaca. Oke, tugas kamu yang kelima, sekaligus tugas kamu yang terakhir. Bacaan di atas antara judul dan isi
tidak sesuai. Apakah judul yang menurutmu sesuai? Tuliskan alasannya dalam kolom berikut. Nah, oke. Itu adalah tugas kamu yang kelima sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran hari ini. Baik, jangan lupa kamu kerjakan semuanya di kertas lembar. Kasih nama, judul, dan tanggal yang jelas agar nanti mudah dikoreksinya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.